Halo, nama saya Tandi. Saya akan menceritakan tentang kisah Anathapindika. Suatu ketika Raja Gaha, seorang saudagar, menyiapkan jamuan makan yang megah. Sampai Anathapindika, iparnya yang sedang berkunjung, merasa diabaikan. Apa besok ada pesta nikah atau kunjungan raja? Pikirnya. Tidak ada pernikahan ataupun raja dengan rombongan lengkapnya, namun aku membuat upacara derma besar. Aku telah mengundang sangga biku yang dipimpin oleh Buddha yang cerah sempurna sejati, kata sang saudagar. Kamu bilang Buddha, aku bilang Buddha, kamu bilang Buddha, aku bilang Buddha, kamu bilang Buddha, aku bilang Buddha. Buddha sungguh sulit ditemukan di dunia. Apa mungkin aku menemui Buddha saat ini juga? Tanya Anathapindika. Saat ini bukan waktunya kamu bisa menemui Buddha. Besok pagi, jawab saudagar itu. Malamnya Anathapindika berbaring sambil terus memikir Buddha begitu semangat dan tak sabarnya sampai ia terbangun 3 kali, mengira bahwa fajar telah menyingsing. Tak tahan lagi, ia keluar dari kamarnya. Sesosok makhluk halus membukakan gerbang. Ia lalu berjalan menuju hutan Sita, tempat Buddha berdiam malam itu. Ketika telah jauh dari kota, semuanya gelap gulita, tiada lagi cahaya, dan berseru, 100 gajah, 100 kuda, 100 kereta ditarik bagal, 100 wanita dengan permata dan anting, tak sebadan dengan 16 langkah majumu. Lanjut rumah tangga, melanjutkan perjalanan ini lebih baik untukmu. Jangan balik. Kegelapan sirna dan cahaya muncul. Perasaan takut, terancam, merinding pun reda. 3 kali gelap pekat muncul. 3 kali Yakasivaka menyerukan hal yang sama. Dan 3 kali pula cahaya muncul. Ketika itu Buddha sedang bermeditasi jalan dan mengetahui ada yang datang. Buddha berkata, "Mari Sudatta." Buddha tahu nama Sudatta, namun Buddha memanggilnya dengan demikian. Vinaya 2 155 sampai Sudatta mendekat memberi salam. Semoga Bagawa tidur nyenyak semalam. Selalu aku tidur nyenyak, jawab Buddha. Brahmana yang terbebas sempurna dari belenggu yang tidak melekat kenikmatan indrawi yang tanpa kepemilikan dan padam. Setelah memotong segala ikatan dan menaklukkan ketakutan dalam batin hening, ia tidur nyenyak. Setelah menembus damai penyadaran, lanjut Buddha. Kemudian Buddha memberikan bimbingan Dhamma secara bertahap mengenai kemurahan
hati, sila, bahaya, nafsu, pelepasan, dan 4 kebenaran Arya. Saat itu juga Anathapindika menembus kesucian. Pertama, Sotapati. Ia lalu mengundang Buddha untuk menerima dharma makanan darinya. Esok harinya, ketika siang itu Anathapindika sedang menyiapkan dharma makanannya. Ipatnya menawarkan untuk menjadi panutan penyantun dharma itu, tapi Anathapindika menolak. Utasan Raja Bimbisara juga menawarkan hal yang sama, dan ia tolak juga. Membunuh makhluk, mengambil yang tidak diberikan, berperilaku ketika terhadap nafsu, berkata dusta, anak tua, zat memabukkan yang menyebabkan kelengahan. Buddha melanjutkan, dan apakah 4 faktor pemasuk arus itu? Anggutara Nikaya 10.92. Anathapindika lalu mempersembahkan derma makanan kepada Buddha dengan tangannya sendiri. Setelah menerima derma Buddha berkata, ketika seseorang sisa mulia telah memadamkan 5 bahaya dan ancaman, ketika 4 faktor pemasuk arus, serta telah melihat jernih dan memahami proses mulia dengan kebijaksanaan, ia boleh jika mau menyatakan diri, aku sudah selesai dengan kelahiran ulang di neraka, alam binatang, dan alam hantu. Aku sudah selesai dengan semua tempat hilang, tempat buruk, dunia bawah. Aku adalah pemasuk arus. Aku tidak bisa terlahir ulang di dunia bawah dan pasti menuju kecerahan. Apakah 5 bahaya dan ancaman itu? Setiap hari dermakan makanan kepada kaum miskin yang dikenal dengan nama Anathapindika, yang berarti gembira makan kaum miskin. Karena ramah dan baik hati, Anathapindika punya banyak sahabat, termasuk di sepanjang jalan dari Rajagaha menuju Sahawathi. Sepanjang perjalanan, keyakinan bijak terhadap Buddha keyakinan bijaksana terhadap Dhamma, keyakinan bijak terhadap Sangha, sila yang dipuji, suciwan Anathapindika yang seorang. Sotapana berseru, sadu Bante, sadu. Dalam kebahagiaan yang berlimpah, ia berkata, bagaimana jika Bante dan para biku melewatkan musim hujan di kota saya, Sawathi? Jataka 192. Jataka I92. Buddha menerima perumah tangga Tanthagata, menyukai kesunyian. Setelah urusan selesai, Anathapindika kembali ke Sawathi. Orang tuanya memberinya nama Sudatta karena pulangnya tiap 1 yojana. Anathapindika menemui sahabatnya dan mengajukan permintaan. Aku mengundang Buddha melewatkan musim hujan di Sawathi. Menjelang musim hujan, Buddha akan melewati jalan ini. Tolong siapkan tempat tinggal, taman,
tempat istirahat dan derma makanan untuk Buddha. Dan para biku ketika mereka melewati jalan ini, aku akan ganti semuanya biayanya. Satu yojana sekitar 12 km. Setiba di Sawati Anathapindika, teringat jawaban Buddha. Berumah tangga. Tathagata menyukai kesunyian. Mereka lalu membawa kasus itu ke pengadilan. Pengadilan memutuskan ketika Anda menyebutkan nilainya hutan itu dijual pangeran, tempat tinggal Buddha tak boleh terlalu dekat dengan dan tak boleh terlalu jauh dengan kota, tak boleh terlalu ramai pada siang hari, dan tak boleh terlalu sepi pada malam hari. Harus mudah didatangi para pengikut, tapi juga cukup sunyi untuk para biku, pikir Anathapindika ketika mencari tempat yang sesuai untuk Buddha. Akhirnya ia menemukan tempat yang sesuai dengan pemikirannya. Hutan wisata milik Pangeran Jeta. Tetapi Pangeran Jeta tidak mau menjual hutan itu. Hutan ini tidak akan kuberikan meskipun keping emas disebar di atasnya, tegas Pangeran Jeta. Kalau begitu hutan ini terjual seharga itu, Pangeran, jawab Anathapindika. Mantap, hutan ini tidak dijual, sangga Pangeran Jeta. Namun Anathapindika bersikeras bahwa hutan itu telah terjual. Anathapindika menyuruh pelayannya mengambil emas lagi. Pangeran Jeta berpikir, kemudian Anathapindika memerintahkan pelayannya membawa uang emas dalam banyak kereta dan mulai menutupi tanah itu dengan keping emas. Namun emas yang ia bawa tidak cukup, sehingga masih ada tanah di dekat gerbang yang belum tertutup emas. Ini pasti bukan perkara biasa. Sampai Anathapindika merelakan begitu banyak emas, tergugah Pangeran Jeta berkata, cukuplah, tidak perlu tertutupi lahan itu, biarlah lahan itu menjadi derma saya. Pangeran Jeta adalah orang yang berpengaruh, akan sangat baik jika ia menjadi yakin terhadap dharma dan winaya. Maka Anathapindika membiarkan sebagian lahan itu didermakan oleh Pangeran Jeta dan namai tempat yang akan ia dermakan itu sebagai hutan Jeta. Kemudian Anathapindika mendirikan bangunan hunian di hutan Jeta. Ia merancang serambi dan teras terbuka, gerbang, aula pertemuan, bilik rampian, gudang, dan kamar pribadi. Ia membangun pemandian, mengatur kamar pemandian, menggali telaga, dan mendirikan pawilum. Ia juga membangun kuti untuk Buddha dan para biku dengan tembok lapis tunggal dan ganda, serta balairung panjang dengan atap terbuka dihias dengan motif angsa dan unggas. Ia membuat telaga dan jalan setapak untuk berjalan pada siang dan malam hari. Setelah selesai, ia mengirim pesan kepada Buddha dengan telanjang kaki. Buddha dan para biku menempuh perjalanan panjang secara bertahap semasa hidupnya. Akhirnya
Tibalah Buddha disawati dengan wihara yang penuh hiasan dan bunga. Anathapindika bernama istrinya, putra-putrinya, dan para bangsawan menyambut Buddha. Ia lalu mendermakan makanan kepada Buddha. Para biku usai santap, Anathapindika bertanya, "Bante, saya harus bagaimanakan hutan Jeta ini?" Buddha menjawab, "Engkau boleh mempersembahkan kepada inilah yang Buddha bisa lakukan, berjalan ratusan kilometer dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mengajar dharma di tiap yojana." Teman-teman Anathapindika telah menyiapkan derma makanan dan tempat istirahat. Anathapindika mendermakan 1000 keping emas untuk membangun tempat tiap yojana berjalan itu. Sangga biku di tempat penjuru pada masa lalu, masa depan, dan masa kini. Buddha melanjutkan tempat tinggal mengalami dingin, panas, hewan liar, hewan merayap, lalat, hawa dingin dan hujan, memberikan perlindungan dan matahari dan angin. Tujuannya agar ternaungi dan nyaman, agar biasa mengeningkan batin dan melatih wawasan. Cara derma tempat tinggal kepada sangga adalah yang paling dipuji Buddha. Biarlah orang yang memiliki kebijaksanaan, yang memilih kebaikan bagi dirinya, mendermakan makanan, minuman, pakaian, serta tempat istirahat, membiarkan hati mereka Culawaga 6-5-9, berkeyakinan kepada mereka yang berjalan dalam kebenaran, yang mengajarkan dhamma demi terbebasan dari segala duka. Semoga ia mendengar dhamma ini menebus nibbana dan terbebas dari noda. Anathapindika lalu menuang air ke tangan kanan Buddha sebagai pertanda ia telah mendermakan hutan Jeta kepada Buddha dan sangga biku. Semua yang hadir saat itu ikut bahagia dan atas derma Anathapindika. Yang setelah itu Buddha mengantar dhamma kepada semua yang hadir. Di antaranya adalah Subhuti, adik kandung Anathapindika. Setelah mendengar dhamma, ia menemui Buddha. "Bante, memperkenalkan saya jadi biku." Buddha pun menyambutnya. Setelah menjadi biku, Subhuti mencapai kesucian tertinggi Anata melalui arahata melalui meditasi kasih. Derma Anathapindika tidak berakhir di sini. Ia merasa bertanggung jawab atas wihara yang dibangunnya. Pagi hari ia mengirim bubur ke wihara, sorenya ia mengirim jubah, obat, dan mangkuk bagi para biku. Ia mengutus pelayannya untuk merawat wihara dari memperbaiki apa yang rusak di sana, memastikan wihara selalu rapi dan bersih. Tiap pagi ratusan biku datang ke rumah Anathapindika untuk menerima derma makanan tiap hari. Rumah Anathapindika dipenuhi jubah kuning dan suasana kesucian. Semua ini tak lepas dari petunjuk Buddha. Suatu ketika Buddha berkata, "Sudatta, siswa mulia menjalani 4 kewajiban perumah tangga yang membawa nama baik dan membawa ke alam surgawi. Apakah yang 4 ini?" Derma jubah, makanan, tempat tinggal, obat, dan perawatan saat sakit.
Ia yang sayang Subhuti menjadi siswa biku yang unggul dalam tinggal di tempat terpencil dan yang unggul dalam layak menerima persembahan. Karena begitu bahagia atas dermawiaranya, Anathapindika membuat derma besar-besaran kepada warga. Derma ini menghabiskan emas dengan harga yang sama dengan keping emas yang digunakan untuk membeli hutan Jeta. Dhammapada Attaka I 128. Bante Sariputta melanjutkan, jika seseorang masuk dan berdiam dalam kebahagiaan keheningan, ia tidak akan mengalami derita dan kecewa indrawi, nikmat dan sukacita indrawi, derita yang kecewa akibat hal tak bijak, nikmat dan sukacita akibat hal tak bajik, derita dan kecewa akibat hal bajik. Benar Sariputta, 5 hal ini tidak akan dialami siswa mulia, yaitu masuk dan berdiam dalam kebahagiaan, menjalani 4 kewajiban ini akan memiliki nama baik dan terlahir di alam surga. Pada kesempatan lain, Anathapindika bertanya, siapakah yang layak menerima persembahan ini, Bante? Ia yang mencapai kesucian layak menerima persembahan dari mereka yang berderma, lurus dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Mereka adalah lahan bagi mereka yang berderma. Apa yang diberikan kepada mereka dan akan membawa buah yang besar, jelas Buddha. Namun janganlah hanya puas hanya dengan berderma saja. Engkau harus melatih diri dengan berpikir seperti ini. Bagaimana kita dari waktu ke waktu masuk dan berdiam dalam kebahagiaan keheningan? Anggutara Nikaya 5.176. Suatu hari ia menerima laporan dari pengawalnya, Maharaja para biku memberikan makanan dharma kita kepada orang miskin. Lalu orang-orang miskin itu mendermakan kembali makanan itu kepada para biku. Mereka tak pernah melakukan hal ini terhadap Dharma Anathapindika. Ketika raja mengadukan hal ini kepada Buddha menjawab, di istana para biku menerima derma dari para pelayan. Mereka tidak memberi derma dengan sepenuh hati. Istana menganggap para biku sebagai pengangguran yang harus disongkong. Namun para perumah tangga seperti Anathapindika dan Wisaka mendermakan makanan kepada para biku dengan sepenuh keyakinan. Raja pun terdiam mendengar, meskipun telah menyokong semua kebutuhan Buddha. Keheningan tegas Buddha. Diam-diam Raja Pasenadi Kosala juga meneladani kedermawanan Anathapindika. Raja juga menyiapkan derma, makanan terbaik bagi para biku. Namun dan para biku Anathapindika tidak lantas bertanya atau minta nasihat sesuka hati kepada Buddha. Setiap kali Anathapindika menemui Buddha, ia akan duduk di satu sisi dan menunggu Buddha mengatakan sesuatu kepada. Jika Buddha diam saja, Anathapindika akan menceritakan apa yang ia alami dan menunggu Buddha menanggapinya. Menilai apa yang ia lakukan atau menasihatinya. Dengan cara inilah ia belajar hidup sesuai ajaran Buddha. Seperti suatu kali
Satu kali ketika Anatapindika datang, mereka berkata, inilah 4 jenis kebahagiaan yang didapatkan perumah tangga. Kebahagiaan memiliki, kebahagiaan menikmati, kebahagiaan tanpa utang, kebahagiaan tanpa celah. Dari upaya penuh semangat menikmati kekayaan dan melakukan perbuatan bajik menggunakannya. Ketika ia berpikir, dengan menggunakan kekayaan dan yang memperoleh, aku menikmati kekayaan dan melakukan perbuatan bajik. Kebahagiaan muncul padanya, keputusan muncul padanya. Inilah yang disebut kebahagiaan menikmati. Seseorang tak berulang besar ataupun kecil ke Anguttara Nikaya 462. Seseorang memiliki kekayaan yang diperoleh dari upaya penuh secara sah. Ketika ia berpikir, kekayaan milikku diperoleh dengan upaya penuh semangat, sukacita, muncul padanya kepuasan, muncul padanya. Inilah yang disebut kebahagiaan memiliki. Seseorang menggunakan kekayaan yang diperoleh siapapun ketika ia berpikir, aku tak berutang besar ataupun kecil kepada siapapun. Kebahagiaan muncul padanya, kepuasan muncul padanya. Inilah yang disebut kebahagiaan tak berulang. Seseorang ia berkahi, berlaku jasmani, tak tercela, bercela, berlaku ucapan tak tercela, berperilaku pikiran tak tercela. Ketika ia berpikir, aku berkahi dengan berperilaku jasmani, ucapan, pikiran yang tak tercela. Kebahagiaan muncul padanya, kepuasan muncul padanya. Inilah yang disebut kebahagiaan tak tercela. Pernah juga suatu ketika Anatapindika datang memberi hormat dan duduk di satu sisi Buddha, ia berkata, Anguttara Nikaya 543 Dhammapada. Anatta kata II 466. Buddha hingga menjadi teladan bagi keluarganya. Suatu ketika Mahasubhada, putri pertamanya, berkata, ayah, aku ingin berderma pada biku yang datang. Setelah menerima derma, biku itu mengajarkan dhamma kepada Mahasudata. Hingga Sudata, ada 5 hal yang didambakan, menyenangkan dan menggembirakan yang langka di dunia ini. Apakah yang 5 itu? Umur panjang, kerupawanan, kebahagiaan, ketenaran, dan kelahiran ulang di alam surga. Saya tidak mengajarkan bahwa kelima hal ini biasa memperoleh dengan doa atau sumpah seseorang yang menginginkannya harus melatih jalan menuju itu. Ia yang piawi mengunjung ketekunan dalam berbuat jasa dengan tekun. Orang piawai memperoleh 2 manfaat dalam kehidupan ini dan manfaat dalam kehidupan mendatang. Yang bijak memahami makna ini disebut dengan piawai. Anatapindika selalu bertindak sesuai nasihat mengunjungi rumah mereka dan meminang Culasubhada untuk putranya. Namun Anatapindika berpikir, bukan begitu Buddha. Apa jadinya jika aku menikahkan putriku dengan anaknya? Setelah menemui Buddha untuk membahas hal ini, ia lalu menikahkan mereka. Suatu hari mertuanya Culasubhada mengundang beberapa petapa murid. Petapa telanjang Niganta
Niganta Nataputa untuk makan di rumah mereka. Ayah mertuanya marah besar karena Cula Subada tidak mau memberi hormat ke mereka. Bukan guruku adalah Bante Gotama, jawabnya. Ibu mertua lalu mengajak bicara setelah mendengar alasan Cila Subada. Ibu mertua ia mencapai kesucian pertama setelah Mahasubada menikah. Adik Cula Subada bertugas melayani derma makan para biku. Saat mendengar dhamma, ia juga mencapai kesucian pertama. Suatu ketika seorang hartawan bernama Ungga Anatapindika Sumana Devi menggantikannya. Sumana Devi tidak menikah. Ia melaksanakan tugasnya dan berlatih dhamma dengan sungguh-sungguh. Ia mencapai kesucian kedua, Sakadagami. Suatu ketika Sumana Dewi sakit kritis dan berkata, "Panggilkan adikku Anatapindika." Ketika Anatapindika datang, putrinya berkata, "Bagaimana?" Berkata, "Besok aku akan siapkan makanan. Undanglah Bante Gotama makan siang di sini." Pagi itu Cila Subada berpikir, "Buddha datanglah ke rumah ini supaya mertuaku mengerti ajaran yang benar dari jauh." Buddha menangkap apa yang Cula Subada pikirkan dari pergi bersama para biku ke rumah itu. Setelah Buddha santap siang dan mengajarkan dhamma, ayah mertua Cula Subada menyatakan, "Bante, saya akan keluarga saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha." Buddha lalu meminta Bante Anuruddha tinggal beberapa saat di rumah mereka untuk mengajarkan dhamma. Setelah Cula Subada menikah, putri bungsu Dhamma pada 18. Ia memang lebih tua darimu karena kesucian lebih tinggi. Ia telah berlahir ulang di surga Tusita. Jelas Buddha sambil mengucapi, "Di dunia ini ia bahagia, setelah mati ia bahagia. Pelaku kebajikan bahagia di kedua alam. Ia bahagia memahami, aku telah berbuat bajik. Ia akan bahagia setelah pergi ke alam menyenangkan." Berbeda dengan putri-putrinya, Kala putranya tidak akan mau bertemu Buddha, mendengar dhamma atau melayani sangha. Suatu ketika Anatapindika menemuinya, "Nak, ini 100 keping uang. Jika kamu menjalani uposatha di wihara mendengar dhamma, ya uang ini akan menjadi milikmu." Kata Kala pun pergi ke wihara. Melayani cukup mendengar satu ayat, menghafalnya, langsung pulang. Buddha tahu apa yang dipikirkan Kala. Buddha sengaja membuat Kala tak mampu memahami dan menghafal apa yang ia jelaskan. Kala jadi terus mendengarkan pembicaraan Buddha hingga akhirnya mencapai kesucian pertama, Sotapati, Dhammapada 178. Buddha menjelaskan Kala telah menembusi Sotapati. Ia telah melebihi pencapaian Raja Pemutar Roda, Dewa, bahkan Brahma. Buddha lalu mengucap syair dibanding kekuasaan mutlak di bumi atau pergi. Ia mendengar suara berisik dari dalam. Buddha bertanya, "Kenapa terjadi kegaduhan di rumahmu?" Orang akan mengira itu nelayan sedang menangkap ikan. Anatapindika menjelaskan, "Bante, itu
menantu saya, Sujata. Ia dari keluarga kaya. Ia tidak mematuhi mertua atau suami. Ia tidak melakukan bagawa. Hari selanjutnya kala menemani Buddha dan para biku menerima derma makanan sesuai makan. Anathapindika memberikan uang yang dijanjikan, namun kala menolaknya, Anathapindika berseru, "Hebat, Bante, kemarin saya harus memberi 100 keping uang agar ia mau Wihara. Sekarang ia menolak 1000 keping." Sujata menjawab, Saya tidak paham uraian singkat Bante. Mohon penjelasan." Penuh kebencian tanpa kebaikan bernafsu pada biku lain. Merendahkan suami, berniat membunuh orang yang memilikinya. Inilah istri jenis pembunuh. Suami mencapai nafkah dengan bekerja, berdagang atau bertani. Jika sedikit saja istri ingin mencurinya, inilah istri jenis pencuri pemalas yang tak mau bekerja, ucapannya kasar, galak dan kotor, menang-menangan. Inilah istri jenis penguasa, selalu baik dan perhatian merawat suami seperti ibu terhadap saksama. Buddha berkata, "Coba panggil dia kemari." Setelah Sujata datang, Buddha berkata, "Sujata, ada 7 jenis istri. Istri seperti pembunuh, pencuri, penguasa, ibu, saudari, teman, dan pelayan. Yang manakah kamu untunglah?" Anathapindika sendiri memiliki istri yang dengan gembira dan disiplin menjalani ajaran Buddha. Ia adalah kakak atau dari saudagar di Raja Gaha yang mengenalkan Anathapindika kepada Buddha. Ia bernama Punlakana, yang berarti tanda melakukan apa kata suami. Inilah istri jenis saudari, senang melihat suami seperti bertemu kawan lama, mengasuh dengan baik dan setia. Inilah istri jenis teman, tidak benci atau marah, tahan dan patuh terhadap suami. Inilah istri jenis pelayan. Istri jenis pembunuh, pencuri, penguasa, tidak santun, kasar, dan buruk. Setelah mati akan terlahir di neraka. Istri jenis ibu, saudari, teman, pelayan, santun, terkendali, baik. Setelah mati akan terlahir di surga. Anguttara Nikaya 763. Sujata. Inilah 7 jenis istri. Manakah kamu, Bante? Mulai hari ini ingatlah saya sebagai istri jenis pelayan. Tutup Sujata kebajikan. Ia mengurus keluarganya, merawat para pelayan, dan melayani para biku. Ia menjalani perbuatan benar dan menghindari perbuatan salah. Suatu ketika Buddha menjelaskan kepada Anathapindika ada 10 jenis pencari kebahagiaan di dunia ini. Pertama, ia yang mencari harta dengan cara yang tidak sah. Ia tidak membuat dirinya bahagia. Ia tidak membagi harta dan tidak berbuat baik. Kedua, ia yang mencari harta dengan cara yang tidak sah. Ia membuat dirinya bahagia. Ia tidak membagi hartanya dan tidak berbuat baik. Ketiga, ia yang mencari harta dengan cara yang tidak sah. Ia membuat dirinya bahagia. Ia membagi hartanya dan berbuat baik. Keempat, ia mencari harta dengan cara yang sah dan tidak sah. Jataka II 410. II 3 435 membagi hartanya dan tidak berbuat baik. Keenam, ia mencari harta dengan cara yang sah dan tidak sah. Ia membuat dirinya bahagia. Ia membagi hartanya dan berbuat baik.
Ketujuh, ia mencari harta dengan cara yang sah. Ia tidak berbuat dirinya bahagia, ia tidak membagi hartanya dan tidak berbuat baik. 8. Ia yang mencari harta dengan cara yang sah, ia membuat dirinya bahagia. Ia tidak membagi hartanya dan tidak berbuat baik. 9. Ia yang mencari harta dengan cara yang sah, ia membuat dirinya bahagia. Ia membagi hartanya. Anggutara Nikaya 1091. Ia tidak membuat dirinya bahagia. Ia tidak membagi hartanya dan tidak berbuat baik. Kelima, ia yang mencari harta dengan cara yang sah dan tidak sah, ia membuat dirinya bahagia. Ia tidak seperlima hartaku. Seperlima harta yang lain sedang dipinjam teman untuk usaha sementara. 3. Sementara 3/5 Anatapindika tidak menagih temannya, ia juga tidak sedikit pun berhenti berderma dan berbuat baik. Namun ia melakukan pada hartanya ke-10. Ia yang mencari harta dengan cara yang sah, ia membuat dirinya bahagia. Ia membagi hartanya dan berbuat baik. Namun ia tidak melekat pada hartanya. Ia menggunakan hartanya tanpa melekat, tanpa tergila-gila padanya, dan tanpa berlarut di dalamnya. Ia melihat bahayanya dan memahami jalan keluarnya dari 10 jenis orang ini. Inilah terbaik pungkas Buddha. Suatu ketika banjir bandang melanda, banyak barang yang hanyut, termasuk seluruh uang dari barang berharga di gudang Anatapindika. Ia berpikir banjir bandang itu membawa hampir memberikan tanpa hormat dan santun, bukan dengan tanpa dirinya. Dengan tangan sendiri, hanya memberi sisa dan tanpa keyakinan pada buah perbuatan itu, maka dimanapun ia terlahir karena dharma ini, ia tidak akan mendapat makanan, pakaian, kendaraan yang baik. 5. Objek indera yang lebih halus, anak, istri, pelayan, dan pekerjaan tidak akan mematuhi, mendengarkan, dan memerhatikannya. Anggutara Nikaya 920. Suatu sore Buddha bertanya, apakah keluargamu memberi nama Sudatta? Ia Bante, hanya saja buburnya encer dan terbuat dari beras perak, jawabnya. Buddha melanjutkan, baik, seseorang memberi derma makanan kasar atau pilihan jika ia ada 5 tujuan: menjadi kaya, seorang siswa mulia, tidak dengan keyakinan yang diperoleh dari upaya yang ketekunan dikumpulkan dengan tangannya sendiri, diperoleh dari keringat di alis, diperoleh dengan adil sesuai hukum, bertujuan untuk 1. Membuat dirinya, orang tuanya, istri, anak, dan payahnya bahagia dan menjaga kebahagiaan itu. Anggutara Nikaya 541. Mengapa demikian? Karena inilah hasil perbuatan yang dilakukan. Ketiga, hormat. Mengapa begitu? Karena itulah hasil perbuatan tanpa niat baik. Sadu, Bante, sadu, jawabnya. Pada saat yang tak mudah itu, Buddha juga menasihatinya. 2. Membuat sahabat dan rekannya bahagia dan menjaga mereka. 3. Mengalau nasib buruk dan menjaga miliknya tetap aman. 4. Memberi 5 persembahan kepada keluarga, tamu, makhluk halus, raja, dan dewa.
5. Mengadakan persembahan dengan tujuan mulia surgawi yang menyebabkan matangnya kebahagiaan membawa ke surga kepada semua petapa dan orang bijak. Kini jika kekayaan siswa mulia itu runtuh setelah melaksanakan 5, sehingga ia tak bersedih, dan jika kekayaan bertambah, biarlah ia merenung sungguh. Aku sudah menjalani tujuan kekayaan ini dan kekayaanku bertambah. Anathapindika merasa lebih baik dan berujar, Bante, saya akan merenunginya seperti itu. Saat itu ada sosok dewi yang tinggal di menara jaga rumah Anathapindika sesuai aturan alam. Tiap kali Buddha atau siswa suci Buddha datang, ia turun memberi hormat karena Buddha dan para bhikkhu sering datang ke rumah Anathapindika. Dewi itu berpikir, seandainya tuan rumah ini tidak, ia mencoba menghasut Kala, tapi Kala cuma menjawab, kembali ke kediamanmu. Turunlah saat Buddha datang. Dewi itu lalu menemui Anathapindika tanpa memperhitungkan masa depan. Kamu telah mengamburkan uang demi ajaran Bante Gotama. Bahkan setelah jatuh miskin, kamu terus menderma. Jika ini terus berlangsung dalam memberi hari kamu bahkan tidak akan punya cukup uang untuk beli pangan dan sandang. Tinggalkan derma berlimpah ini dan curahkan dirimu untuk berdagang dan mencetak laba. Pergilah, meski 1000 kali kamu mencoba, kamu tidak akan mampu menggeserku dari dermaku. Bukan hakmu berkata begitu. Tinggalkan rumahku secepatnya. Tukas Anathapindika. Tak mampu menandingi keyakinan ini termaksud arus. Dewi itu pergi membawa anak-anaknya, mengundang mereka. Aku tidak perlu naik turun memberi hormat. Ia lalu menampakkan diri di depan para pelayan dan berkata, bilang tuanmu, tak usah mengundang Buddha lagi. Namun para pelayan tidak menghiraukannya semua harta itu dan mengisi kembali gudang harta Anathapindika. Setelah itu ia berpikir, anggun di udara memancarkan sinar dan memenuhi ruang utama rumah Anathapindika. Siapakah itu? Tanya Anathapindika. Ini aku, Dewi bodoh yang mendiami gerbang rumahmu. Maaf, kata-kata pernah kuucapkan dengan kebodohanku. Atas perintah Saka, Raja para Dewa, Dhammapada 119-120, tak menemukan tempat tinggal baru. Dewi itu berpikir untuk memohon maaf. Ia lalu menemui dewa penjaga Sawati dan minta ditemani mohon maaf. Ia mendapat jawaban, aku tidak bisa membantumu. Coba tanya 4 Maharaja Dewa. Ketika ia bertemu 4 Maharaja Dewa, mereka menjawabnya, temui Saka, Raja para dewa, kami tak berwenang. Ia lalu menemui Dewa Saka dan mendapat jawaban yang sama. Namun Saka menambahkan, tapi aku bisa memberitahu kamu caranya. Atas saran Dewa Saka dengan kesaktiannya, Dewi itu mengambil kembali harta Anathapindika yang dipinjam orang.
Ia mengambil kembali harta yang tersapu banjir di samudra. Ia juga mengambil harta tak bertuan ia di berbagai tempat. Ia mengumpulkan, aku telah mengembalikan seluruh hartamu dan memenuhi gudang hartamu. Beginilah aku menebus kesalahanku. Aku tak lagi punya tempat tinggal. Aku merasa sangat letih. Anathapindika mengajak Dewi itu menghadap Buddha. Buddha memuji Anathapindika. Bagi orang yang berjuang keras demi mencapai penyempurnaan, memberi tidak akan bisa dihilangi oleh apapun di dunia, oleh makhluk jahat ataupun suci, ataupun dewa yaka, ataupun ancaman kematian. Buddha juga melantuhkan, orang buruk pun menganggap baik selama perbuatan buruk belum matang. Orang baik pun menganggap buruk selama perbuatan baik belum matang, dan ketika perbuatan baiknya matang, barulah ia menyadari bahwa itu perbuatan baik. Apa yang Anathapindika lakukan bahkan membuat para pelayannya terinspirasi. Suatu hari Buddha akan meninggalkan Swawati. Anathapindika menemui Buddha dan berkata, "Bante, tetaplah berada di sini. Kami akan merasa sangat kehilangan." Raja Pasenadi pun mencoba merujuk, namun Buddha tetap memutuskan pergi untuk mengajar dharma di tempat lain. MN Anathapindika 1I 347-8. Puna, salah satu pelayan Anathapindika berpikir, "Tuanku sangat sedih karena Buddha akan pergi." Anathapindika Isra 540. Sampai satu hari setelah makin banyak mendengar dhamma, Panna bergabung ke dalam sangga. Suatu hari Buddha muncul dalam cahaya kemilau di hadapan bikuni Puna dalam menyampaikan dhamma. Saat itu juga Puna pelayan Anathapindika, seorang dari kasta terendah, menjadi kesucian. Suatu hari Buddha muncul dalam cahaya kesucian araha. Keluarga Anathapindika dan para pelayannya juga taat berpuasa tanpa makan. Sebelumnya ia bekerja dengan giat. Keluar tengah hari ia baru ingat, oh hari ini Uposatha. Walau sangat lapar ia bertekad. Tengah hari sudah lewat, aku tetap ingin menjalani 8 sila. Aku tidak akan menjalani sampai fajar besok. Waktu berlalu, pelayan itu menjadi makin lemas karena kelaparan, namun ia tetap menahan diri dan terus bekerja. Tubuhnya tidak kuat lagi dan akhirnya pergi berlindung kepada tirai. Suatu ketika Anathapindika berjalan ke hutan Jeta, namun waktu itu suasana sangat sepi. Buddha dan para biku pasti sedang meditasi, pikirnya. Ia lalu berjalan ke taman. Jataka satu duduk hening, mungkin dia akan mendekati kita. Mereka lalu pura-pura diam. Anathapindika mendekati mereka. Setelah bertukar salam dan dipersilakan duduk, para pertapa mulai berkata, "Kami sedang berbincang mengenai ajaran. Bisakah Anda jelaskan ajaran Petapa Gotama?" Anathapindika menjawab, "Tuan, aku tak paham ajaran Petapa Gotama secara keseluruhan. Kalau begitu jelaskan pandangan para biku." Pinta mereka Petapa Gotama, "Kalau begitu jelaskan." Minta mereka, "Aku juga tidak paham pandangan para biku."
secara keseluruhan balasnya. Kalau begitu, jelaskan pandanganmu, ujar salah satu petapa. Melihat Anatapindika, mereka berbisik, jangan berisik. Ada Anatapindika, murid petapa Gotama. Murid petapa Gotama suka keningan. Kalau kita dengan jernih, duka sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, bahwa ini bukanlah milikku, bukan aku. Anatapindika mempersilakan. Para petapa kelana lalu berlomba-lomba menyatakan pandangan mereka mengenai apakah dunia ini abadi atau tidak, terbatas atau tidak, apakah jiwa dan tubuh satu atau beda, apakah Tathagata ada atau tiada, atau ada dan tiada, atau bukan ada dan tiada. Setelah itu mereka berkata, sekarang jelaskan pandanganmu. Anatapindika pun menjawab, tuan-tuan, apapun yang eksis dan tersusun pemikiran musabab yang bergantung Anatapindika mempersilahkan para petapa kelana lalu berlomba-lomba menyatakan pandangan mereka mengenai apakah dunia ini abadi. Setelah mendengar hal ini, para petapa kelana berdiam gelisah, menunduk murung, tak mampu berkata-kata. Anatapindika lantas menceritakan apa yang terjadi pada Buddha. Buddha berkata, bagus. Dengan cerita seperti itulah mereka berpandangan salah dari waktu ke waktu, harus disangkal sepenuh dengan pendapat benalar. Tak lama setelah Anatapindika pergi, Buddha berkata kepada para biku, jika ada biku yang telah ditabis selama 100 tahun hendak meruntuhkan pandangan petapa kelana dengan pendapat berlanar, ia akan melakukan seperti yang dilakukan Anatapindika. Anatapindika juga pernah mengantar banyak perumah tangga kepada Buddha. Aku telah memasuki arus, tidak akan jatuh ke alam derita dan terjamin menembusi kecerahan sempurna. Anguttara Nikaya 1093. Inilah keempat perenungan luhur yang membawa kebahagiaan di sini saat ini, yang ia peroleh dengan mudah. Jelas Buddha menghabiskan 25 musim hujan di Savatthi, 19 tahun di hutan Jeta, 6 tahun di Pubbarama, Wihara Dharma Hartawati, Visakha. Pada masa Buddha pergi ke wilayah lain untuk membabar dharma. Para perumah tangga akan merindukan Buddha. Anatapindika menyampaikan hal ini kepada Bante Ananda yang mengusulkan, Bante, bagaimana jika kita membuat objek puja di sini? Bante Ananda membahas hal ini. Aku telah memasuki arus, tidak akan jatuh ke alam derita dan terjamin menembusi kecerahan sempurna. Anguttara Nikaya 1093. Inilah 4 perenungan leluhur yang membawa kebahagiaan di sini saat kini, yang ia peroleh dengan mudah. Jelas Buddha menghabiskan 25 musim hujan di Savatthi, 19 tahun di hutan Jeta, 6 tahun Pubbarama, Wihara Dharma Hartawati, Visakha. Pada masa Buddha pergi ke wilayah lain,
untuk membabarkan Dhamma, para perumah tangga akan merindukan Buddha. Anathapindika menyampaikan hal ini kepada Bante Ananda dan mengusulkan, Bante, bagaimana jika kita membuat objek puja di sini? Bante Ananda membahas hal ini dengan Buddha dan yang menjelaskan ada 3 jenis objek puja, yaitu relik Buddha, benda yang terkait dengan Buddha, dan lambang Buddha. Aku tak akan melekat pada mataku, dan kesadaranku tak akan bergantung kepada mataku. Bagiku pula dengan telinga, hidung, lidah, dan tubuhku. Kesadaranku tak akan tergantung pada 6 indera, 6 objek, 6 kontak, 6 perasaan, 6 unsur, 5 gugus, 4 dan tanpa bentuk ini. Aku tak akan melakukan pada semua yang terlihat, terdengar, terpikir, tercerap, dan terselidik dalam batin. Bante, ujar Anathapindika sambil menangis haru, lama saya melayani Buddha dan Sangha. Baru kali ini saya mendengar Dhamma yang begitu mendalam. Karena Dhamma ini biasanya tidak dibabarkan kepada perumah tangga, melainkan kepada para engkau merasa lebih baik. Tanya Bante Sariputta. Tidak, Bante, sakit saya makin lama makin parah. Kepala dan perut saya terasa seperti teriris-iris, tubuh panas seperti terbakar. Ujarnya menahan sakit. Samyutta Nikaya 5527 Biku. Jawab Bante Sariputta. Jika begitu, Bante, ajarkanlah Dhamma ini kepada perumah tangga. Ada perumah tangga yang memiliki sedikit debu di mata mereka yang akan disia-sia hidupnya. Jika tidak mendengar Dhamma ini, akan ada perumah tangga yang dapat memahami Dhamma ini, Bante. Pintanya baik. Anathapindika. Baik, rumahnya Anathapindika wafat. Ia terlahir ulang sebagai dewa di surga Tusita dengan tubuh berpendar cahaya. Sang dewa kembali ke hutan Jeta, menemui Buddha dan melantunkan syair. Sungguh indah hutan Jeta, kediaman Sangha Biku, tempat Raja Dhamma berdiam, tempat yang memberikan sukacita. Dengan perbuatan, pengetahuan, kebenaran, keluhuran, penghidupan yang baik, dengan inilah makhluk dimurnikan, bukan oleh keluarga atau kekayaan. Karena itu orang yang bijak, yang peduli akan kesejahteraannya sendiri, semestinya menyelidiki Dhamma dengan seksama. Demikianlah ia akan dimurnikan dalam Dhamma. Sariputta, sungguh terbahkah kebajikan, keheningan, dan kebijaksanaannya. Hanya biku terbaik yang telah menyeberang yang mampu menyampainya. Pada kesempatan lain, Buddha pernah menyatakan Anathapindika adalah upasaka yang unggul dalam menyantun. Setelah dewa itu menghilang, Buddha berkata kepada para biku, barusan ada dewa yang datang. Ia melantunkan syair. Buddha mengulangi syair yang dilantunkan Anathapindika. Bante Ananda langsung berkata, dewa itu pasti dahulunya Anathapindika, karena ia sungguh berbakti pada Bante Sariputta. Buddha pun membenarkan Bante Ananda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Selamat pagi, Namo Buddhaya.